Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini sedang diberi ketenangan oleh Allah, sedang diberikan rahmat dan berkahnya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua kita yang ada dalam majelis ini disebut oleh Allah kelak menjadi ahlul Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Al-Quran. Al-Quran yang sempurna, tidak ada sedikit pun kebengkokannya, tidak ada sedikit pun kekurangannya, dan tidak ada sedikit pun kesalahannya. Itulah Al-Quran. Bahkan yang menjadikan bulan Ramadan ini mulia karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Seandainya Allah turunkan Al-Quran di bulan Safar, maka bulan Safar menjadi mulia. Seandainya Allah turunkan Al-Quran di bulan Muharram, maka bulan Muharram menjadi mulia. Tapi Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Dan orang-orang yang membacanya pun termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tercatat semuanya sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kalau 183 ibu hafal. Hafal nggak Bu? Tentang puasa ya? Ya. Coba satu orang. Ada yang mau baca? Tapi jangan ngepek. Jangan lihat Quran. Yang hafal 183 ayat tentang puasa. Ada yang hafal? Ayo. Gak apa-apa salah. Yang penting depannya betul. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, iya. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, ini di ayat 185-nya. Kata Allah begini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan Bu? Besok malam peristiwa nuzulul Quran. Masya Allah. Ramadan tahun ini cepat banget. Lari saya. Ya, Masya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yang Al-Quran itu menjadi huda, petunjuk. Huda, petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian Furqan. Furqan itu pembeda. Itulah Al-Quran. Dusturuna, mapnya kehidupan kita itu ada di Al-Quran. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Quran, tetapi setelah hataman ini, bagaimana kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran itu di dalam jiwa kita. Itu yang paling penting. Bagaimana ayat-ayat yang sudah kita baca itu ada di dalam jiwa kita. Ketika Allah menyuruh tinggalkan perbuatan maksiat, maka kita tinggalkan ini. Benar-benar gitu. Kita realisasikan dalam kehidupan kita. Ketika Al-Quran bilang jauhi la taqrabuz zina misalnya, maka itu harus kita jauhi. Ketika Al-Quran bicara, ketika Allah bicara dalam Al-Quran
Janganlah kamu makan sesuatu yang haram-haram di dunia ini, maka haram-haram itu kita tinggalkan. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, maka riba itu harus kita tinggalkan. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai Quran itu ke dalam jiwa kita, ke dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Target khatam, alhamdulillah. Nah selanjutnya adalah memasukkan nilai-nilai Al-Quran yang sudah kita hatamkan 30 juz itu. Maka inilah yang menjadikan bulan Ramadan mulia, karena adanya Al-Quran. Nah, tugas kita merealisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan kita. Dan para ulama pun mengatakan bahwa bulan Ramadan itu memang identiknya dengan Al-Quran. Makanya kalau di bulan Ramadan di mana-mana ibu-ibu tadarusan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua orang itu sibuk dengan Al-Quran. Masya Allah. Kok bisa ya? Ya itu karena Allah memuliakan bulan Ramadan karena Al-Quran. Kita tuh berjuang Bu di bulan Ramadan, betul gak? Untuk baca Al-Quran apalagi habis subuh. Masya Allah, itu waktu-waktu kritis karena kita habis sahur. Biasanya orang habis makan kan berat ya, ngantuk gitu. Tapi kita harus lawan. Dari jam 5 sampai jam 6 gak boleh tidur. Baca Quran muap. Ya olahraga dulu lah, olahraga ringan gitu ya, gerak-gerakin badan gitu. Memang di situ kita perjuangannya. Jadi Masya Allah, saya yakin ibu-ibu bisa khatam Al-Quran ini sudah melalui pengorbanan yang 15 hari gitu ya. Setiap hari ibu datang ke sini, kemudian ibu baca Al-Quran. Setiap hari ibu punya interaksi yang banyak dengan Al-Quran. Insya Allah. Nah itu. Jadi makanya ketika kita menghatamkan Al-Quran, bukan hanya sekedar selesai baca ayat-ayatnya, tapi mulai kita dekatkan hati kita ini dengan Al-Quran. Doa kita satu. Makanya kenapa senandung doa Al-Quran itu kan Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Maksudnya apa itu Bu? Rahmat itu suasana senang ketika kita baca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran senang, ketika kita mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, menyimak gitu ya, saat tadarus itu kita senang. Lihat orang ada, dengar orang ngaji di mana-mana senang. Itu berarti kita sedang dikasih rahmat Al-Quran oleh Allah. Itu yang kita cari. Orang membaca Al-Quran nggak pernah capek. Dia tuh si fulan tuh nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Gitu. Buktinya 3 hari bisa khatam. Masya Allah. 3 hari bisa khatam. Ada juga yang khatam 1 hari. Tapi kalau kata Imam Syafi'i itu terlalu cepat. Ya, minimal 3 hari lah. Sehari 10 juz. Bisa nggak Bu? Bisa. 10 juz. Nggak masak ya. Sekali duduk 2 juz. Bisa. Harusnya. Masalahnya kita bertahan berapa lama gitu duduk bersama Quran itu. Saya yakin ya, saudara-saudara kita yang sedang umroh gitu ya, lagi ada di Mekah, lagi ada di Madinah, bisa jadi sehari dia bisa baca lebih dari 2 juz. Nah itu. Kalau kita memang masih banyak godaan, tapi itu nggak masalah. Gak usah dihitung berapa kalinya tetap hatamnya, tetapi berapa seringnya kamu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi bukan target hatamnya ya Bu, tapi seberapa sering kita itu sehari bawa Al-Quran, baca Quran, entah itu dibaca ayatnya atau lihat terjemahnya atau baca tafsirnya, atau kita tadaburi ayat-ayatnya. Nah
Itu namanya berta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak boleh capek, nggak boleh lelah, harus semangat. Nah, dan satu yang kita harus ketahui bahwa Al-Quran itu akan mudah masuk ke dalam hati orang-orang yang disucikan, ke dalam hati orang-orang yang bersih. Gitu. Nah, jadi berarti kita harus bersihin dong hati kita. Iya. Kalau hati kita hanya masih banyak penyakitnya gitu ya, salah satunya malas. Malas itu juga termasuk penyakit hati. Malas itu harus dilawan, Bu. Ya. Pasti semua orang ada malasnya. Ya. Tapi berapa persen malasnya? Masing-masing kita beda gitu. Harus dilawan. Ya. Nah, jadi bersihkan dulu hati kita ini, ibu-ibu, dari berbagai macam penyakit hati. Udah namanya ahlul Quran itu dia udah nggak boleh ngomongin orang ya. Ahlul Quran itu nggak boleh banyak melakukan hal-hal yang nggak disukain sama Allah, banyak di nonton TV gitu ya, banyak ini nih pegang handphone, seharian handphone aja yang dilihat gitu. Itu bisa ngotorin hati gitu. Hatinya udah bersih dari berbagai macam penyakit iri, hasad, dengki dan lain sebagainya. Maka Al-Quran ketika dibaca dia akan mudah masuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita nikmat. Kalau orang nikmat baca Quran itu satu lembar kurang, pengen lagi tambah, pengen lagi tambah. Nah, kalau ibu pernah merasakan hal seperti itu, berarti itu ibu hatinya sedang bersih ya. Pernah nggak Bu ngerasain gitu? Baca Quran pengen nambah. Ada nggak yang udahlah cukup satu aja, satu halaman aja lah gitu, capek gitu. Nah, kalau kayak gitu kita berarti harus bersihin dulu tuh hati kita. Nah, ya. Ingat satu hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah. Ya, di dalam jasad kita ada segumpalan, idza sholahat. Kalau gumpalan ini baik, maka sholahat jasad kullu. Ya, maka semua jasad fisik kita ini akan baik, dan sebaliknya. Kalau gumpalan ininya buruk, maka seluruh jasad kita akan buruk. Ala wahya qalbu, yaitu hati kita. Maka obati hati kita dengan Al-Quran. Nah, itu dia. Karena Al-Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai syifa. Tadi ada doanya ya, Allahumma ta'jalil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penghilang kesedihan kami ya Allah, menjadi penghilang kegelisahan kami, kegundah-gulanaan kami ya Allah. Itu doanya ya. Jadi bisa jadi penyembuh ya. Ibu-ibu tadi saya lihat ada nyiapin air ya kan, ketika dibacakan doa-doa gitu. Itu bagus, nggak apa-apa gitu ya. Bukan bid'ah ya, boleh-boleh aja gitu. Jangankan di sini, ayat-ayat di rumah kita aja itu boleh kok kita bacain ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tilawah Al-Quran deket aja dengan dispenser, tapi jangan di dapur, nggak boleh. Misalnya lagi di ruang tengah gitu. Atau kita punya teko di ruang makan, ditaruh gitu ya, ibu baca gitu. Nah itu ya, supaya orang yang minum itu nanti tenang hatinya, termasuk kita gitu. Nah, jadi obati dulu hati kita ini, bersihkan dulu hati kita, karena banyak sekali penyakitnya, termasuk cinta dunia gitu ya, lalai dari Allah, keras hati, suka ngeremehin orang dan sebagainya. Itu macam-macam penyakit hati. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin sampaikan sekarang tuh bagaimana cara kita menjaga hati ini agar senantiasa bersama dengan Al-Quran. Yang pertama adalah baca Al-Quran setelah ini itu dengan tadabbur. Nah, salah satu sahibul Quran itu bukan yang membaca saja, tapi dia yang mau mentadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran ya. Allah tuh cari mana orang-orang yang mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran.
Tadabur gimana caranya? Baca ayatnya, Bu. Setelah itu Ibu renungi. Ya Allah, kenapa ya gitu? Kenapa ya Allah itu kok mengharamkan lahmul khinzir? Allah mengharamkan daging babi, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan ini itu. Kenapa ya? Coba Ibu cari, Ibu pikirkan itu. Afala tatadzakkarun, kata Allah. Apakah kamu tidak berpikir tentang itu gitu? Kenapa kita nggak boleh ngomongin orang? Kenapa kita nggak boleh durhaka sama orang tua kita? Bilang kata uff aja nggak boleh, wala takulahuma uff, wala tanharuma, jangan berkasar sama orang tua gitu. Kenapa kita harus qaulan sadida, harus bahasa yang baik, bahasa yang lembut pada pasangan, anak-anak? Itu ditadaburi, kita renungi. Kenapa ya gitu? Nah, itu namanya mentadaburi Al-Quran. Ya, jadi jangan hanya membaca cepat untuk mengejar khatam, tapi tanyakan pada diri kita, apakah pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran itu sudah nyampe ke dalam hati kita atau belum? Jadi jangan sampai di lisan aja, ya, gimana kita harus bisa mengamalkannya. Dalam surat Sof ayat 2 ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu gak pernah lakuin. Kamu tuh baca Quran, tapi ketika Al-Quran melarang kamu gitu ya untuk meninggalkan yang haram, kenapa kamu masih kerjain yang haram-haram? Nah itu. Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kemarahannya sungguh sangat besar. Jadi jangan sampai ya ibu-ibu, nauzubillah, ini nasihat buat saya juga. Allah itu kabura maqtan, Allah itu marah sama kita, Allah tuh benci gitu sama kita karena kita ini orang yang membaca Al-Quran tapi kita tidak mau mengamalkan ayat-ayatnya. Jangankan mengamalkan, mentadaburinya aja nggak mau, mempelajarinya nggak mau gitu. Jadi cuman pengen hatam aja gitu. Kalau udah hatam puas, kemudian taruh di status, alhamdulillah hatam 3 kali. Untuk apa? Gak penting itu, Bu ya, yang penting itu gimana ayat yang sudah kita baca itu bisa ada di dalam jiwa kita, bisa kita amalkan gitu. Itu. Jadi Al-Quran itu ayat-ayatnya harus bisa merubah kehidupan kita, harus bisa merubah akhlak-akhlak kita yang buruk itu menjadi akhlak-akhlak yang baik, sehingga kita sama dengan Rasulullah yang disebut khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Bahkan para sahabat mengatakan Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Masya Allah ya, karena ayat-ayatnya ada di dalam jiwanya ya, jadi bukan hanya sekadar di lisan. Ini cara yang pertama. Jadi kita harus membaca dengan mentadaburinya gitu. Terus yang kedua, membaca dengan hati yang hadir ya. Hadir itu ya kita baca Al-Quran, kita lagi baca surat cintanya Allah ini gitu. Jadi pikirannya tuh jangan kemana-mana gitu. Kadang-kadang jangan sampai gini ya, kita itu baca Al-Quran cepet, pengen hatam, setelah selesai kita cuma dapat capek, gak ada dapet rasanya gitu ya. Jadi banyak orang yang membaca Al-Quran tapi pikirannya kemana-mana. Jadi hadirkan hati kita ya. Karena itu para ulama berkata, tilawah yang paling utama adalah tilawah yang menghadirkan hati. Jadi kita ajak hati ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tadi ada doanya, ya Allah hidupkan hati-hati kami ini dengan Al-Quran, hidupkan hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Jadi tilawah yang paling utama adalah tilawah dengan menghadirkan Al-Quran. Ini yang kedua nih, cara kita untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Nah, saya ingin sampaikan ibu-ibu kisah para sahabat ya,
bagaimana dekatnya mereka itu dengan Al-Quran. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu terkenal sahabat yang suaranya merdu ya, ketika dia membaca Al-Quran. Nah, suatu hari Ibnu Mas'ud berkata, karena gini, Rasul minta dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apa iya aku membacakan Al-Quran untukmu? Masa iya sih, saya kan gak pantas lah Rasul gitu kalau bahasa kita ya. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, kenapa kok minta dibacain? Kemudian Rasul menjawab, aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Nah, jadi proses kita tadarus Al-Quran itu kan juga begitu ya Bu. Kita tidak hanya membaca, tetapi ada yang menyimak gitu. Ya. Jadi Nabi itu suka ngedengar orang yang baca Al-Quran. Makanya kalau proses kita tadarus itu ada teman kita yang lagi baca, kita jangan ngobrol. Kalau ngobrol pahalanya udah beda, sama dengan kita nggak ngikutin gitu. Kan kita mau hatam, jadi kita sama-sama baca. Dengan yang baca, kita yang lagi nyimak juga sama gitu. Itu namanya menghadirkan hati itu tadi ya. Nah, aku ingin mendengarkannya dari orang lain, kata Nabi. Lalu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa ya, ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini ayatnya. Bagaimana keadaan mereka nanti jika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat? Yang dimaksud adalah Rasul. Dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tiba-tiba Rasul bilang gini, cukup Ibnu Mas'ud, jangan diterusin lagi, kata Nabi. Ibnu Mas'ud lalu melihat air matanya Rasulullah itu bercucuran. Masya Allah. Ketika dibacakan surat An-Nisa ayat 41, apakah kita sudah seperti itu? Ketika ayat Al-Quran dibacakan, membuat hati kita bergetar, membuat hati kita ada rasa, atau mungkin membuat kita itu sedih gitu, keluar air mata. Sudah seperti itu belum? Kalau belum, berarti hati kita masih keras, istighfarnya masih kurang banyak. Nah ini kisahnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud melihat air mata Nabi mengalir. Artinya apa? Orang yang paling mulia di muka bumi ini aja ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bisa menangis. Ya, Masya Allah. Ya, bagaimana dengan kita, Ibu? Oh, kita mah gimana mau nangis, nggak tahu artinya bahasa Arab, kan nggak tahu bahasa Arab. Nah, sebenarnya yang membuat kita menangis itu bukan masalah kita tahu arti atau enggak, tapi seberapa hidupnya hati kita. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, iman kita ini bertambah karena ada rasanya. Ini Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi aja senang ngedengerin orang lain membaca Al-Quran, walaupun Al-Quran diturunkan kepada beliau. Kemudian yang kedua, kisah Umar bin Khattab. Ya. Suatu hari Umar ini membaca surat At-Tur, surat 52, 27, ya. Ayat 7 yang dibaca. Inna azaba rabbika lawaqi'. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Umar ketika membaca ayat itu, ibu-ibu, menangis sangat lama, begitu lama, sampai beliau jatuh sakit. Hanya disebabkan satu ayat yang beliau baca, inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi.
Masya Allah, ini karena hidupnya ya hati para sahabat itu. Nah, jadi menangis sampai beliau jatuh sakit beberapa hari. Karena apa? Karena takut mendapatkan azab itu. Kok bisa sampai segitu ya? Karena hati mereka itu hidup dengan Al-Quran. Dan ada ulama lain mengatakan ini, kalau kamu membaca Al-Quran tidak bisa menangis, maka menangislah. Kenapa kamu tidak bisa menangis? Kenapa sih saya kok gak bisa menangis ya Allah? Nah, kita tuh nangisnya karena itu. Karena kita tuh merenungi diri kita, kenapa sih ya Allah? Apa saya banyak dosanya? Apa saya ini imannya lagi gak baik? Dan seterusnya. Karena yang kita baca ini adalah surat cinta dari Allah. Maka seberapa lama kita mau curhat sama Allah, seberapa lama kita itu ingin membaca surat cintanya, ya seberapa banyak ayat-ayat yang kita baca. Kalau dalam hadis lain disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kamu baca Al-Quran, wartaq, kamu tingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Pertama, kualitas. Ya, baca Al-Quran itu bukan hanya bagus suaranya, tapi harus benar, harus tartil tajwidnya. Ya. Makanya kalau ibu-ibu tadarus harus dibimbing sama musyrifah. Jadi kalau misalnya salah ada yang ngebetulin. Coba kalau baca sendiri di rumah Bu, betul semua kan? Gak ada yang nyalahin gitu. Ya, jadi itulah yang kita lakukan ya dengan tadarus itu. Dengan tadarus. Sehingga hati kita hidup ya. Itu. Kemudian surat Muhammad ya, ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an, atau mereka hanya sekedar membacanya saja? Jadi hadirkan Al-Qur'an dalam hati kita. Banyak orang membaca Al-Qur'an tapi pikirannya tadi kemana-mana. Banyak orang baca Al-Quran tapi karena terpaksa, terpaksa karena mau hataman. Jadi kalau nggak baca Quran nanti gimana gitu. Jangan, itu niatnya. Hal-hal yang begitu harus kita luruskan. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang kedua ya. Pertama membaca dengan tadabbur. Ya, nanti nih setelah hatam ini. Ya, kemudian membaca dengan menghadirkan hati kita, ya, bawa hatinya untuk bercakap-cakap dengan Allah. Yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Iqra tadi, wartaq, fa inna manzilatuka ila akhiri ayah. Balik lagi ya kita kepada ini. Tingkatkan kualitas dan kuantitas. Nah, kualitas itu tadi tajwidnya gitu ya, dan termasuk mengamalkan Al-Quran. Gimana nih kualitas si fulan nih dalam mengamalkan Al-Quran? Ya, kalau kuantitas pelan-pelan. Ya. Yang penting istiqomah. Ibu mau satu ain, mau satu halaman, mau satu lembar sehari nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan kita tinggalkan Al-Quran. Fa inna manzilatuka ila akhiri ayah, kata Nabi. Karena nanti, ibu sekalian, tempat kita di akhirat itu tergantung dari akhir ayat yang kita baca. Masya Allah. Artinya semakin banyak ayat-ayat yang kita baca, maka semakin tinggi insya Allah kedudukan kita di hadapan Allah. Ini yang menjadi motivasi kita. Ayo belajar tahsin, perbaiki baca Quran kita. Ayo banyakin baca Al-Qurannya, kuantitasnya gitu. Karena
mau tahu tempat kita nanti di akhirat di mana di sisi Allah itu, apakah di tempat yang paling tinggi atau di tengah atau di bagian bawah, tergantung dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Masya Allah. Itu seberapa sering gitu. Selemah-lemah iman kita itu, kata Ustadz saya beliau mengatakan, kalau kamu sedang lemah imannya bersama Al-Quran, kamu lihat aja Al-Quran, kamu udah dapat pahala. Hanya dilihat saja tuh Al-Quran. Sama dengan kita itu ngelihat Ka'bah. Ketika kita ngelihat Ka'bah, kita baca doa, itu pahalanya banyak kan? Ada berapa itu pahalanya? 10.000 atau 100.000? Itu sama Al-Quran yang begitu. Dan ini harus kita jalani. Nanti setelah kita khataman, ya kita ayo proses berikutnya kita lalui tadabburi Al-Quran supaya kita paham ya apa itu isi Al-Quran. Fa inna manzilatuka ila akhir ayat. Nah, ada dua hadis yang menjadi semangat ya buat kita untuk terus bersama Al-Quran. Yang pertama kata Nabi gini, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu nanti tempatnya di akhirat akan sederajat dengan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Ayo, makanya kita harus mahir. Caranya gimana? Jangan pernah selesai belajar Quran. Tajwid dipelajari, tasin nggak apa-apa, do-nya salah terus nggak apa-apa, ya. Za-nya salah terus nggak apa-apa. Za dibaca sa misalnya, ya nggak bu, saya punya murid, saya punya murid tuh ya, za dibaca sa, ja dibacanya za, ya. Nggak apa-apa. Ini proses, karena ada hadis lain yang mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an ya selanjutnya nih wa yata'ta wa alaihi syakun. Dan orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terbata-bata, bingung, putus-putus bacanya. Setelah ini apa? Beribet mulutnya. Ya. Terus ketukar-tukar hurufnya. Wallahu ajrun. Jangan putus asa. Yang ngebimbing juga nggak boleh putus asa ya, para musyrifah. Gitu. Harus sabar. Yang belajar juga harus lebih sabar. Jangan putus asa, terus besok nggak datang lagi. Gitu. Pahalanya dua. Pertama pahala dia mau tuh baca Qurannya. Yang kedua pahala di setiap kesulitan dikasih pahala tuh sama Allah. Jadi memang nggak ada ruginya orang bersama Al-Quran. Gak ada ruginya orang yang senantiasa berta'amul ma'al Quran. Justru malah dia mulia. Itu ya ibu. Nah, saya ingin sampaikan juga ya kisah para ulama. Bagaimana interaksi mereka, kebersamaan mereka dengan Al-Quran. Kisahnya Imam Malik. Imam Malik ini adalah imam yang paling lembut hatinya. Sehingga beliau ini paling sering menangis ketika membaca Al-Quran. Imam Malik itu ada salah satu ulama besar ya di Madinah, ibu sekalian. Beliau ini dikenal sebagai ulama yang sangat memuliakan Al-Quran. Suatu saat beliau membaca surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman segini aja bu, ambil aja Al-Quran itu sedikit ayatnya, tapi ibu renungin, ibu tadaburin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh ya, setiap yang hidup, setiap yang dikasih nyawa sama Allah, pasti dia akan mengalami mati. Kapan saya wafat ya? Kapan giliran saya gitu? Nah sehingga setelah itu kita bersiap diri. Oh ya, berarti saya harus nyiapin diri nih, harus cari bekal untuk nanti saat saya wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika membaca ayat ini, Imam Malik menangis sangat lama sampai orang-orang di sekitarnya ikut terdiam. Beliau berkata,
Bagaimana mungkin seseorang membaca ayat ini lalu dia tidak mempersiapkan kematiannya? Ya. Artinya Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus bisa mengguncang hati kita ini. Prosesnya adalah di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu bisa merubah pribadi kita jadi lebih baik. Ini Imam Malik. Yang kedua adalah Imam Syafi'i. Gak ada orang yang gak kenal dengan Imam Syafi'i, ulama ini. Ya. Kalau Imam Syafi'i, beliau lebih sering menangis ketika membaca Al-Quran itu di dalam sholat. Ya, kalau Imam Malik mau di dalam sholat, di luar sholat, memang hatinya lembut banget. Ya. Imam Syafi'i senantiasa menangis ketika di dalam sholat. Ketika beliau membaca surat Al-Mursalat ayat 35, hadza yaumu la yantiqun. Hadza yaumu la yantiqun. Ini adalah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Oh, ya berarti hari pengadilan. Ketika kita dihisab oleh Allah, ketika kita dihitung amal-amal kita, semuanya ya Bu ya dihitung. Gak ada yang bisa bicara. Lisan kita ini nggak ada yang bisa bicara kecuali amal dari amal-amal soleh kita. Yang saya jumpai hanya 2 amal, yaitu as-siyamu wal Quran. As-siyamu wal Quran ya'tiyani lil abdi yaumal qiyamah syafi'an. Jadi hanya pahala puasa, pahala baca Quran kita ya, yang bisa menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Ketika mulut ini semua nggak bisa bicara, ketika mulut ini semua dikunci nanti sama Allah. Nah, ketika membaca surat Al-Mursalat ayat 35 ini, Imam Syafi'i menangis begitu lama di dalam sholatnya, sampai yang berada di belakangnya juga ikut nangis. Masya Allah ya. Bahkan murid-muridnya pun juga semuanya menangis. Murid-muridnya pernah mengatakan ini, kami sering sekali mendengar tangisan Imam Syafi'i ketika membaca Al-Quran di malam hari. Karena setiap ayat bagi beliau terasa seolah Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Insya Allah. Ibu-ibu, kita bisa kok kayak gini. Pakai sholat sunnah aja. Sholat sunnah kita boleh bawa mushaf. Mushaf, gak usah yang besar-besar mushafnya. Ya, nanti susah. Ya, yang bisa dipegang aja. Tapi yang terjemahan gitu. Jadi apalagi kalau nanti nih ya 10 terakhir momen i'tikaf, itu kan biasanya kalau kita ikut jamaah sholat di masjid kan lama tuh. Kalau di masjid kompleks saya semalam 1 juz. Ya, untuk i'tikaf nanti. Jadi tarawehnya 1 juz, qiyamul lailnya 1 juz. Nah, supaya nikmat, ibu-ibu tuh udah pada rencana mau pakai Quran terjemah yang seginian lah, yang sedang lah. Jadi nanti ketika imamnya baca ayat, dia baca terjemahannya, gitu. Nah itu cara kita melatih hati ini gitu untuk mentadaburi Al-Quran. Tapi hanya boleh di sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib nggak boleh. Nah itu. Ya, jadi Imam Syafi'i itu benar-benar merasakan itu seolah-olah beliau lagi bicara langsung dengan Allah. Nah itu Bu. Nah, Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau ini dikenal sebagai ulama yang sangat kuat ibadahnya, kencang ibadahnya. Ya. Satu malam beliau membaca surat As-Saffat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Itu bunyi ayatnya. Tahanlah mereka karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Beliau mengulang ayat-ayat ini berkali-kali. Jika akan ditanya oleh Allah tentang semua yang dilakukan, bagaimana keadaan kita nanti? Kan direnungin gitu Bu. Ya Allah, saat nanti kita ditanya sama Allah, apa jawaban kita ini? Saat kita diminta mempertanggungjawabkan seluruh ibadah dan amal-amal kita, apa yang harus kita katakan sama Allah nanti gitu. Nah itu direnungin.
ditadaburi. Terus yang terakhir, kisahnya Hasan Al-Basri, ya, ulama juga ini. Beliau mengatakan Al-Quran itu diturunkan untuk direnungi, tetapi manusia menjadikannya hanya untuk dibaca. Ya, ternyata para ulama mufasir itu ya, ulama tafsir itu mengatakan membaca Al-Quran itu ternyata selemah-lemahnya iman. Jadi selemah-lemahnya iman seseorang itu dia membaca Al-Quran. Jadi kalau dia nggak membaca Al-Quran berarti dia lebih rendah lagi, lebih lemah lagi dari orang yang lemah imannya. Dan interaksi yang paling tinggi dengan Al-Quran itu adalah mengamalkan Al-Quran, karena itu sulit. Kan interaksinya dari yang disebut Sahihul Quran itu yang pertama yang mau membaca aja ini ternyata masuk grade yang paling rendah. Terus yang kedua, mempelajari, perbaiki itu tahsinnya. Jangan capek, jangan bosan. Masa bertahun-tahun tahsin terus yang nggak lulus. Udahlah saya pindah musyrifah, cari musyrifah yang yang bisa naikin saya gitu ke jenjang berikutnya ya, takhusus misalnya. Gitu. Interaksi yang ketiga apa Bu? Mentadaburi tadi. Ibu kalau kita udah coba ya mentadaburi Al-Quran, nikmat rasanya. Jadi insya Allah sekali kan udah hatam nih. Ini sih masukan aja dari saya ya. Ya nggak usah lagi baca ayatnya ngejar sampai hatam lagi, tapi coba ibu ulangi dari awal, bit tadabur, dengan tadabur. Ya, sehari satu ayat aja. Allah nggak lihat hasilnya kamu hatam atau tidak. Allah nggak lihat hasilnya kamu mau selesai mentadaburi Al-Quran atau tidak. Nggak lihat itu Allah. Tapi Allah lihat di setiap usaha yang kamu lakukan. Allah lihat di setiap interaksi yang kamu lakukan. Ketika kamu membuka Al-Quran, ketika kamu membaca ayatnya, ketika kamu membaca terjemahannya, ketika kamu mentadaburinya, itu yang dilihat sama Allah. Di situ pahalanya. Dulu saya pun sama Bu, saya tuh termasuk orang yang iri terhadap suami saya. Ya. Irinya itu dalam hal khatam Quran. Dulu. Kenapa? Karena beliau itu 1 bulan tuh bisa khatam Quran tuh sampai 8 kali. Suami saya itu. Saya dulu iri, gitu kan. Kata saya gini, ya jelas aja lah bapak-bapak nggak ngapa-ngapain. Kita aja habis asar itu sibuk nyiapin mau untuk ini ya bukaan. Lah suami saya duduk Bu, baca Quran. Beliau dari pesantren, baca Qurannya cepat, tingkat bacaan hadir gitu. Sekali duduk, pasti saya tanya berapa Bi? Cuma 2 juz. Terus sampai sekarang ya, habis sholat subuh, beliau kan nggak pulang sampai nunggu syuruk, gitu. Karena supaya dapat pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dan berumroh katanya. Kan gitu ya Bu, kalau orang yang sholat syuruk ya. Nah, beliau itu Bu 1 jam itu, wah saya udah 2 juz lagi dah si Abi gitu. Wah udah nggak kekejar. Ya. Akhirnya kalau kita kan punya kewajiban yang lain gitu. Akhirnya saya rubah mindset saya. Jangan mengejar hatam yang banyak. Tapi bagaimana cara kita menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran itu ada di dalam diri kita. Nah jadi saya sekarang ya targetnya hatam 3 kali udah cukup gitu. Ya 3 kali udah cukup, sisanya saya nikmati dengan mentadaburi Al-Quran. Apalagi di aplikasi Muslim Pro itu Bu, kalau yang download itu 1 hari ada 1 ayat yang ditadaburi. Bagus itu. Ibu-ibu kalau mau di download bagus. Muslim Pro. Setiap hari pasti ibu bikin notif aja, dia keluar ayat berapa, nah itu ibu bisa tadaburi dari situ.
Nah itu ya, ibu-ibu. Ya, jadi beliau juga mengatakan orang sebelum kalian membaca Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah. Mereka merenunginya di malam hari dan mengamalkannya di siang hari. Ya. Nah inilah di antara kisah-kisah para imam ya ibu-ibu. Bagaimana sih interaksi mereka itu dengan Al-Quran, kebersamaan mereka dengan Al-Quran. Ya. Nah pesan dari kisah para ulama ini, mengapa mereka mudah menangis ketika membaca Al-Quran? Pertama, karena hati mereka hidup. Kedua, rasa takut mereka kepada Allah. Ya. Terus yang ketiga, mereka merasa ayat itu ditujukan untuk dirinya, gitu. Ya, ayat itu ditujukan untuk dirinya. Jadi mereka bisa menangis. Jadi bukan sekadar membaca, tapi merasakan pesan Allah di dalam hati. Nah, inilah ibu-ibu yang sama-sama kita upayakan. Saya pun lagi lakukan itu gitu ya. Gimana caranya mentadaburi ayat Al-Quran ini, kemudian langsung kita aplikasikan. Gitu. Nanti yang sudah berhasil di checklist. Ya. Misalnya di situ kan ada tadi ya surat Al-Anfal misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Oh, orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran hatinya bergetar. Bergetar itu bukan getar fisik, tetapi hatinya tersentuh. Kalau udah kita merasakan itu checklist. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat bertambah keimanannya. Kita udah merasakan itu checklist. Nah, gitu Bu. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau enggak salah ya itu. Dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Renungi, apa iya saya udah bertawakal kepada Allah? Kalau sudah, checklist. Nah itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tetapi kita mau mempelajarinya, mentadaburinya, menghafalkannya. Bagi ibu-ibu yang sedang menghafal Al-Quran ya, semoga dimudahkan. Dan yang belum, segera diniatkan untuk menghafalkan juz 30 lah minimal. Minta sama Allah, ya Allah janganlah kau wafatkan hamba sebelum hamba itu hafal juz 30. Ya, minimal itu nanti yang kita bawa ke Allah gitu. Ya, nah itu. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati ya, kehidupan kita ini karena dekatnya kita dengan menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan semoga ibu sekalian Ramadan tahun ini interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih baik ya, dari tahun yang lalu. Dan semoga Allah berikan rasa cinta kita dengan Al-Quran. Bukan cinta Quran secara fisik, tapi cinta membacanya, cinta mempelajarinya, cinta mentadaburinya, cinta mengamalkannya, menghafalnya dan cinta mengamalkannya. Itulah yang disebut sebagai sahibul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Hum ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah di muka bumi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.